Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang sekali Bang Dipo akhirnya bisa ketemu lagi bersama Mitra GIC dalam program Bincang Sehat kerjasama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura dengan Radio GIC 107.7 FM. Baik, Mitra JIC, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, edisi 22 Januari 2021, kita hadir di sesi kedua tentunya di tahun 2021, edisi ketiga maksudnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang amat sangat penting, memberikan edukasi kesehatan, dan kita juga selalu mengingatkan kepada Mitra JIC untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, serta menjauhi keramaian, dan yang terakhir adalah memaksimalkan makan dan mengatur pola makan yang sehat agar kita selalu sehat walafiat. Baik Mitra JC, di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 9.45, tentunya hadir bersama Anda dalam program Bincang Sehat, yang hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan macam-macam, dan kita akan mengenal macam-macam alat kontrasepsi bersama Ibu Bidan Sulistiawati, AMD Kebidanan, yang tentunya Bu Sulis ini merupakan bidan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, dan ini juga sudah pertemuan kesekian kalinya bersama Bang Dipo Usman tentunya di program Bincang Sehat. Langsung saja kita akan menyapa Bu Bidan Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Mas Dipo. Iya, apa kabar Bu Bidan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Semoga Bapak DNC juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana Bu untuk kehamilan di Rumah Sakit Islam Sukapura? Cukup banyak yang yang bersalin di RSIJ. Ada peraturan khusus nggak di khusus nih protokol kesehatan PSBB kita? Ya, alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Islam ya persalinan masih dalam angka dan batas normal ya. Cuman untuk peraturan baru karena kita masih era pandemi, jadinya wajib untuk swab antigen itu diberlakukan seperti itu, Mas. Oke, artinya buat Mitra JIC yang ingin memeriksakan kandungannya gitu di Rumah Sakit Islam Sukapura, baik yang rawat jalan ataupun rawat inap, itu harus senantiasa dicek kesehatannya dan diketahui juga dengan mematuhi protokol kesehatan ala Rumah Sakit Islam Sukapura, itu cek antigen gitu ya, swab antigen. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan macam-macam atau alat kontrasepsi, yang tentunya ini menjadi satu edukasi buat kita semua, dan kita ketahui apa sih kelebihan dari alat yang nanti akan disampaikan oleh Bu Bidan pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya ini penting untuk diketahui bila kita atau pasangan ingin menunda kehamilan. Jadi ini tidak hanya untuk mencegah terjadinya kehamilan, jenis alat kontrasepsi tertentu ini juga dapat mencegah infeksi menular seksual itu sendiri. Nah, langsung saja sebagai pendahuluan, Bu Bidan Sulis, nampaknya Mitra JC juga sudah pada penasaran, ingin mengetahui apa sih sebenarnya macam-macamnya alat kontrasepsi itu. Kami persilakan kepada Ibu Bidan Sulis. Terima kasih, Mas Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DNC. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang macam-macam kontrasepsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada untuk pasangan yang baru menikah atau mungkin yang pasangan yang baru menikah tentunya ingin sekali untuk langsung mendapatkan momongan. Tetapi ada juga yang berencana untuk menunda kehamilan. Mungkin ada beberapa pertimbangan atau yang ingin ada beberapa pertimbangan sehingga ingin menunda kehamilan. Begitu juga dengan ibu yang habis melahirkan, masih menyusui,
mungkin ingin menunda nantinya kehamilan selanjutnya. Selain untuk menjaga rahimnya agar tetap sehat, juga untuk agar bayinya juga mendapatkan kebutuhan yang semaksimal mungkin dulu, baru memikirkan lagi tentang kehamilan. Nah, untuk yang mempunyai tujuan seperti itu bisa memakai dengan alat kontrasepsi. Jadi kalau alat kontrasepsi ini menurut macamnya itu ada 3 macam, ada 3 golongan, yaitu yang pertama hormonal, yang kedua non hormonal, yang ketiga kontrasepsi mantap. Nah, kalau menurut waktu itu bisa ada yang jangka panjang dan alat kontrasepsi jangka pendek. Nah, kita akan tahu nanti satu demi satu, kita akan bahas semuanya. Oke? Untuk kontrasepsi menurut golongannya itu secara umum ada 3 golongan. Yang pertama kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal ini artinya memasukkan hormon sintetik ke dalam tubuh kita, seperti hormon di dalam tubuh. Itu terdiri dari hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon yang hormonal ini, kontrasepsi hormonal, biasanya kita tahu itu ada pil, ada suntik KB, itu suntik KB ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Kalau yang hormonal pil itu isinya juga ada 2, ada yang isinya estrogen aja, ada yang isinya estrogen dan progesteron. Apa sih bedanya untuk pil ini? Jadi kalau yang hanya estrogen aja itu bagusnya untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Jadi tidak mengganggu hormon ASI keluarnya. Karena kalau dia pakai yang isinya estrogen dan progesteron, nanti akan mengurangi jumlah ASI yang keluar. Nah, untuk KB suntik juga seperti itu. KB suntik itu ada yang 3 bulan, ada juga yang 1 bulan sekali suntiknya. Kalau yang 3 bulan, dia isinya hanyalah hormon estrogen, jadi bagus untuk ibu-ibu menyusui. Tapi kalau untuk yang 1 bulan, biasanya itu untuk yang masih bisa haid, jadi setiap bulan dia dapat haid. Tapi kalau yang 3 bulan tidak dapat, ada juga yang tidak haid karena dia masih untuk menyusui. Nah, selain itu kalau untuk KB itu kan harus minumnya setiap hari. Jadi dia sangat efektif kalau diminum setiap hari. Kalau misalnya dia tidak diminum sehari aja atau kelupaan begitu ya. Maka itu efeknya akan berkurang juga, jadi bisa justru mengakibatkan kehamilan. Jadi kalau ibu-ibu yang sekiranya suka lupa minum obat, ya disarankan mendingan yang KB suntik aja, karena kan dia waktunya lama, 1 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian. Nah, kalau untuk yang ada lagi, satu lagi itu namanya hormonal juga, itu pil kondar atau kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat ini karena namanya darurat, jadi misalnya dia melakukan hubungan, ternyata dia tidak memakai alat kontrasepsi, tapi ingin menunda kehamilan. Jadi pil kondar ini terdiri ada yang 1 tablet, ada yang 2 tablet. Kalau yang isinya 2 tablet, dia harus diminum 72 jam setelah berhubungan. Nah, nanti pil yang keduanya 12 jam setelah berhubungan. Tapi kalau yang 1 tablet langsung diminum 72 jam maksimal setelah berhubungan. Karena dinamakan kontrasepsi darurat, jadi hanya efektif saat meminum saja, tapi tidak bisa untuk jangka panjang. Seperti itu. Nah, itu masuk yang macam-macam hormonal. Yang kedua, untuk kontrasepsi non-hormonal. Kalau non-hormonal itu ada contohnya IUD atau intrauterine device.
Itu kalau lebih familiar itu KB spiral ya Mas. Ya. KB spiral itu bisa sekarang itu bisa ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Jadi lebih efektif karena sekali pemakaian jangka waktunya juga bisa lama. Dan itu berapa tahun minimal untuk IUD itu sendiri? 5 minimal. 5 tahun. Oke. Jadi mungkin dari segi biaya, dari segi jangka waktu dia lebih efektif dan efisien. Nah, untuk IUD ini atau intrauterine device ini ada beberapa kriteria yang diperbolehkan memakai IUD. Misalnya pasiennya tidak ada massa di rahimnya. Jadi harus dicek dulu nanti sebelum pemeriksaan apakah rahimnya ini terdapat kista atau tidak. Kalau misalnya ada kista, ada massa, berarti tidak bisa dipasang IUD spiral. Nah, untuk IUD ini juga ada efek sampingnya. Jadi biasanya untuk head, biasanya dia setiap bulan teratur. Hanya saja karena itu kan alat di dalam rahim, jadi rahim itu kan berkontraksi, otomatis jumlah head dalam 1 bulan itu dapatnya lebih banyak dibandingkan yang tidak pakai. Jadi headnya lebih banyak, tapi dari segi positifnya dia lebih teratur, datang bulannya lebih teratur dan tidak mengganggu hormonal. Jadi kalau pasiennya lagi menyusui juga tidak ada masalah. Boleh. Hanya saja kadang-kadang ada ibu-ibu yang mengeluh kram pada perut. Biasanya kalau kelelahan atau apa. Tapi hal itu masih dianggap wajar selama masih tidak mengganggu aktivitas. Oke. Itu kalau misalnya IUD itu Bu Bidan, kira-kira kan itu minimal 5 tahun ya? Nah, kalau misalnya di 3 tahun gitu, kemudian ingin lepas itu bisa? Bisa. Karena kan dia minimal pemakaian 5 tahun, tapi kita kan kehamilan dianjurkan itu kan minimal 2 tahun ya. Jadi misalnya pada tahun kedua ingin program lagi, bisa dicabut itunya, spiralnya. Oke, dan nah, yang non hormonal itu satu lagi ada kondom ya. Jadi kondom itu angka keberhasilannya juga tinggi, 98% pada kondom pria dan 95% pada kondom wanita. Jadi kondom juga ada 2 macam, antara pria dan wanita. Nah, tapi karena ini kan berbahan latex, jadi kadang-kadang ya untuk yang pasangan yang alergi latex ya tidak dianjurkan untuk pemakaian kondom. Itu kalau alergi gimana Bu Bidan? Kalau alergi ya alergi latex ya bisa efeknya apa gitu? Efeknya merah-merah kan itu langsung ke kulit ya. Jadi bisa merah atau gatel, itu bisa reaksinya. Nah, satu lagi tadi untuk alat kontrasepsi yang mengandung hormonal tapi dia bisa jangka panjang, itu satu lagi adalah implan atau kalau dibilang susuk ya. Itu waktunya bisa efektifnya sampai dengan 3 tahun. Jadi sekali pasang itu bisa bertahan sampai 3 tahun. Itu dia alatnya seperti ini ya, korek api sepanjang itu. Nah, itu dimasukkan di bawah kulit. Nanti ada pembiusan di situ prosesnya. Jadinya dipasangnya langsung ditusukkan ke situ. Kalau dilepasnya juga nanti akan seperti itu. Jadi ada pembedahan inilah pakai ini. Nah, ibu-ibu kalau misalnya mau lihat alat-alat kontrasepsi itu ada juga di panduan buku pink ya. Buku pink. Nanti di dalamnya di halaman 18 ini ada macam-macam alat kontrasepsi. Jadi ada IUD atau spiral seperti ini bentuknya. Berikut juga ada gambar-gambarnya ya, jadi bisa tergambar gitu ya. Iya.
Jadi alat-alatnya sudah ada di sini. Nah, itu tadi macam-macam IUD atau macam-macam alat kontrasepsi, baik hormonal maupun non-hormonal. Dan semua alat kontrasepsi itu biasanya ya ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan gitu. Iya. Satu lagi tadi udah masuk yang alat kontrasepsi hormonal, yang kedua alat kontrasepsi non hormonal, yang ketiga kita bahas alat kontrasepsi mantap. Nah, alat kontrasepsi mantap ini yaitu suatu cara apabila pasangan benar-benar sudah tidak ingin menambah anak lagi. Atau dari segi medis mungkin sudah tidak bisa untuk hamil lagi gitu. Jadi dilakukan kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap kalau untuk wanita itu yang dibilang tubektomi. Jadi caranya mengikat atau memotong saluran telur agar tidak bisa bertemu dengan sperma. Sedangkan kalau untuk pria namanya vasektomi. Jadi kalau untuk pria ini yang dipotong adalah saluran yang untuk spermanya agar tidak bisa keluar bersama air mani, jadi biar tidak ketemu dengan telur seperti itu. Ya. Itu untuk kontrasepsi mantap ya. Jadi kalau biasanya itu kan dilakukan dengan cara operasi. Nah, kebetulan kalau di Rumah Sakit Islam kami masih tindakan steril ini bersamaan dengan tindakan seksiosesar. Jadi kalau untuk tindakan mandiri kontak sendiri belum bisa dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Oke. Jadi untuk di Rumah Sakit Islam Sukapura sendiri semua macam-macam alat kontrasepsi itu bisa dilakukan di sana kecuali tadi yang terakhir ya? Ya, itu yang kalau yang terakhir tadi harus kita dengan indikasi seksiosesar. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kontrasepsi mantap saja, itu kami belum bisa lakukan. Ya, artinya untuk pemilihan dari alat kontrasepsi ini kan tergantung si ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu yang datang ke rumah sakit untuk memilih. Nah, kira-kira kalau dari bidan sendiri, kalau di sana ketika ada ibu-ibu menanyakan mengenai alat kontrasepsi, kira-kira lebih disarankan yang mana? Atau bagaimana, Bu? Kita bisa melihat ini nggak, Bu? Oh, saya cocoknya ini nih. Oh, saya cocoknya yang ini gitu. Misalnya ibu-ibu itu. Nah, bisa. Jadi untuk pemilihan alat kontrasepsi itu harus kita lihat. Jadi misalnya penundaannya ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Kan misalnya kalau dia hanya cuma mau nunda 3 bulan, misalnya kan nggak akan kita sarankan yang pemakaian 3 tahun, kan seperti itu. Terus dilihat juga dari keadaan atau kondisi si pasien, kondisi si ibu. Misalnya kayak hormonal. Untuk kontrasepsi hormonal tidak disarankan untuk yang mempunyai hipertensi. Jadi dilihat juga keadaan umum dan tanda-tanda vitalnya. Karena nantinya kalau dia udah punya hipertensi, terus kita sarankan untuk yang hormonal, akan sangat berbahaya untuk si ibu, karena nanti akan memicu tensinya akan tambah tinggi. Terus dia ada riwayat kista, ada tumor, nah itu juga tidak disarankan untuk yang hormonal. Karena nanti akan memicu perkembangan dari sel kista atau tumor itu. Jadi memang harus diperiksa dulu, Mas Tipo, dan ada kriteria-kriterianya untuk alat kontrasepsi ini. Iya. Artinya semuanya ada solusi ya, Bu Bidan ya. Semua orang, ya, insya Allah semua orang ada solusi, terutama buat ibu-ibu ya, yang ingin menunda kehamilan atau mencegah kehamilan, gitu ya. Nah, Bu Bidan, kalau misalnya dari segi usia gitu, apakah penanganannya beda atau tidak, Bu Bidan? Untuk solusinya yang tadi yang bicara tentang alat kontrasepsi tadi. Ya, dari segi usia,
Dari segi usia itu misal kan kita kalau selama masih datang head berarti kan kondisinya masih dikatakan subur ya. Nah, premenopause itu kan antara satu wanita dengan wanita yang lain itu kan beda-beda. Jadi kalau misalnya dia umurnya sudah di atas 35, kalau kita sarankan sih mendingan yang kontrasepsi jangka panjang kalian gitu. Jadi biar nggak terus kalau bisa yang non hormonal. Kalau memang dia bisa yang non hormonal, lebih baik yang non hormonal. Baik, Bu Bidan, kita akan menyapa dulu mitra JC yang sudah bergabung, yang sudah bertanya melalui Instagram kita beberapa hari yang lalu. Kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan namanya, tapi yang pasti dari Ibu ya. Nah, Bu Bidan, saya baru suntik KB 3 bulan. Saya mengalami haid sedikit, cuma flek, tapi lama. Belum berhenti juga. Apakah harus dihentikan sekarang atau nunggu batas waktu akhir dari jadwal penyuntikan? Habis masa waktunya 1 bulan lagi. Apakah boleh langsung ganti ke pil KB atau harus menunggu dulu? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, ini dari Ibu, tidak disebutkan namanya. Kami persilakan Bu Bidan untuk bisa menjawab. Ya, jadi kalau efek samping dari dari suntik KB atau KB hormonal itu memang biasanya ada spotting. Spotting itu maksudnya ngeflek terus-terusan gitu. Nah itu kalau baru 1 kali penyuntikan masih dianggap wajar ya, masih dalam batas fisiologis karena tubuh kan masih beradaptasi dengan hormonal yang masuk. Saran saya lanjutkan saja, jadi nanti sampai dengan suntikan kedua. Jadi kalau suntikan kedua masih seperti itu, baru dipikirkan untuk ganti cara. Dan kalau ganti caranya pun saya anjurkan jangan hormonal lagi, jadi ganti yang non hormonal. Oke. Iya, artinya memang harus dihabiskan dulu ya Bu ya, Bu Bidan ya. Yang kedua, setelah yang kedua tidak ini baru yang ganti cara begitu. Iya, jadi dia kan masih ada 1 bulan lagi nih, 1 bulan ditunggu 1 bulan. Kalau memang masih seperti itu, coba aja dulu 1 bulan lagi, suntik lagi. Nah nanti dilihat bulan keduanya, trimester keduanya. Kalau memang masalahnya masih sama, berarti harus ganti cara. Oke, baik. Terima kasih untuk mitra yang sudah bergabung hari ini. Kemudian dari Ibu Nur, selamat pagi Bu Bidan dan Bang Dipo. Saya mau bertanya, saya ibu rumah tangga yang sedang menyusui bayi di usia 1,5 tahun. Kemarin saya telat untuk suntik KB yang asalnya tanggal 29 saya suntik, tapi saya lupa. Kemudian di tanggal 30 saya haid, tapi haidnya cuma berlangsung 1 hari saja Bu Bidan. Besoknya tanggal 31 saya sudah tidak haid lagi. Dan di haid tanggal 1 saya haid lagi dan darah yang keluar cuma sedikit. Saya sehari haid, sehari enggak, berlangsung selama 6 hari. Apakah tidak apa-apa Bu Bidan? Mohon penjelasannya. Nah ini Ibu Nur, ya, saya kira mengerti ya dok, mengerti ya Bu Bidan ya pertanyaannya. Jadi dia suntiknya telat gitu ya, akhirnya dia besoknya haid gitu. Kami persilakan Bu Bidan. Itu suntiknya yang 3 bulan ya Mas Tipo ya? Ya 3 bulan. Sebentar saya lihat dulu. Ya. Dia tidak sebutin berapa bulannya, Bu Bidan. KB yang asal tanggal 10. Ya, misalnya anggaplah dia suntik yang 3 bulan, karena dia masih menyusui. Kalau yang untuk 3 bulan, itu kan hormonalnya memang diperuntukkan untuk yang 3 bulan. Jadi kalau telat 1 hari, 2 hari masih nggak apa-apa, jadi langsung aja suntik lagi. Apalagi datang haid. Nah, jadi saya tambahkan juga bahwa KB ini sebenarnya adalah cara juga untuk mengatur siklus haid. Jadi semakin kita teratur, datang untuk suntik, datang minum pil, itu akan akan membuat siklus haid kita juga teratur. Tapi kalau cara ber-KB kita yang tidak teratur, itu akan menyebabkan siklus haid juga tidak akan teratur.
Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan ini nggak apa-apa, langsung dilanjutkan saja suntik keduanya. Oke. Baik. Terima kasih untuk Ibu Nur. Tadi sudah dijawab pertanyaannya yang sudah disampaikan oleh Bu Bidan. Untuk informasi lebih lanjut bisa nanti konsultasi ya bersama bidan-bidan di Rumah Sakit Islam Sukapura atau langsung ke dokter spesialis kandungan. Saya mau bertanya juga mengenai apa KB. Ada orang yang menyebutkan KB alami. KB alami itu ibu menyusui gitu. Nah, apakah itu juga termasuk KB alami? Ya, metode alami untuk ibu menyusui itu memang ada, cuma tapi kita tidak merekomendasikan untuk itu. Kenapa? Karena metode alami ini efektif apabila dilakukan ibu-ibu benar-benar eksklusif. Dalam arti kata memberikan ASI itu benar-benar eksklusif. Bagaimana sih yang eksklusif? Kan itu dari waktunya, caranya, itu harus sesuai gitu. Nah, kalau ibu-ibu kadang-kadang dikhawatirkan nantinya saya menyusui kok, jadi saya KB alami gitu. Tapi menyusuinya gimana? Kalau menyusuinya tidak teratur jamnya, dalam arti kata dia setiap 4 jam, nanti kalau ingat baru nyusuin lagi, itu tidak efektif. Dan juga benar-benar, apalagi kalau misalnya ibu menyusui itu misal sudah dapat haid, berarti sudah tidak bisa metode alami lagi. Bisa dikatakan dia metode alami kalau memang jadi hormon menyusui itu sebenarnya menekan hormon estrogen dan progesteron. Jadi dia tidak akan dapat haid itu kalau yang benar-benar malnya atau menyusuinya benar-benar eksklusif. Salah satu tandanya itu aja, dia tidak akan datang haid. Nah, tapi ya itu kenapa kita tidak merekomendasikan, karena pertama pemikiran dari si ibu yang eksklusif itu benar atau tidaknya eksklusif. Yang kedua juga tidak ada bisa menjamin kalau mal itu bisa sebagai alat kontrasepsi, sebagai kontrasepsi atau bisa menangkal kehamilan seperti itu. Oke. Ya, akhirnya sudah ini ya untuk KB alami yang tadi dimaksud itu kalau memang sesuai dengan jadwal gitu, rutinnya tuh bagus, waktunya pas apalagi, dan itu sebelum haid gitu ya, Bu Bidan ya. Iya. Kalau betul. Sudah haid baru itu sudah termasuk. Nah, terakhir saya mau tanya juga mengenai ini kan berkaitan dengan macam-macam alat kontrasepsi. Tadi sudah disebutkan beberapa alat-alat juga. Nah, ini ada juga yang bertanya seputar bagaimana cara menghitung kalender masa subur gitu. Nah, ini juga mungkin termasuk KB alami juga. Ya, menghitung kalender masa subur. Ya. Jadi masa subur itu syaratnya untuk menghitung masa subur itu kita harus teratur, siklus datang bulan itu harus teratur. Jadi 14 hari dari haid pertama itu adalah masa subur. Jadi kalau misalnya yang siklusnya kita harus lihat dulu nih, kita harus lihat selama 3 bulan. Siklusnya itu 3 bulan itu harus benar-benar, jadi nggak bisa ngacak-ngacak. Jadi misalnya dia maju 2 hari, ya selama 3 bulan itu harus maju 2 hari, bulan besok maju lagi 2 hari, misalnya seperti itu. Baru kita hitung 14 hari dari haid hari pertama. Itu plus minus 3 sampai 5 hari. Gitu. Jadi itu masa suburnya. Kalau misalnya dia headnya saja tidak teratur, maka tidak bisa untuk dihitung masa subur. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, Bu Bidan, kalau misalnya gini ya, ada pengantin baru gitu ya, dia ingin menunda kehamilan di awal, dia tidak ingin memiliki anak selama 1 tahun sampai 2 tahun ke depan begitu. Nah, kira-kira yang dianjurkan itu yang mana tuh Bu Bidan? Saya rasa kalau untuk menunda kehamilan, kalau dia bisa dan nyaman dengan alat kondom, saya anjurkan untuk kondom. Karena nantinya kalau misalnya dipakai dianjurkan untuk hormonal, dikhawatirkan dia mengganggu sistem hormonal sehingga pada saat dia ingin lepas bisa tertunda lama.
Yang saya anjurkan untuk itu dulu. Tapi kalau memang tidak bisa, misalnya kondisinya alergi latek dan segala macam, ya ininya berarti KB-nya yang KB jangka pendek, bisa dengan suntik 1 bulan atau pil KB. Apalagi kalau pil KB itu lebih cepat, jadi kembalinya kalau dia mau langsung stop dan ingin program hamil itu nggak usah minum aja, dia langsung kembali lagi, langsung cepat untuk proses kehamilannya. Oke. Ya, Bu Bidan, terakhir saya ingin bertanya juga mengenai KB, alat kontrasepsi yang berkaitan dengan alat kontrasepsi yang tadi ada yang selamanya itu apa, Bu Bidan? Kontrasepsi mantap. Ya, mantap. Nah, kira-kira di pertengahan begitu ingin punya program lagi nih, program hamil lagi. Bisa nggak itu dicabut lagi atau apalah istilahnya, kemudian bikin program lagi, program hamil. Seperti tadi saya bilang, Mas Dipo, jadi untuk kontrasepsi mantap ini adalah untuk pasangan yang benar-benar sudah tidak mau berpikir menambah lagi. Jadi karena dia cara kerjanya kan memang dipotong, Mas. Untuk saluran telur maupun saluran spermanya itu dipotong atau diikat. Jadi secara teori ya, Mas, secara teori udah tidak bisa lagi untuk program hamil. Secara teori. Tapi kalau secara kun fayakun pernah. Juga pernah ada guys. Ya. Iya, udah steril, ternyata dia hamil lagi. Dan memang waktu itu juga semuanya udah dilakukan, sterilnya udah dilakukan. Jadi maksudnya untuk alat kontrasepsi ini hanyalah manusia yang berusaha, yang berencana ya, tapi tetap jangan lupa ini Allah juga menentukan gitu. Iya, artinya ini memang harus betul-betul dikonsultasikan oleh bidan atau petugas kesehatan. Tapi artinya begini, Bu Bidan ataupun dokter itu berhak nggak untuk melarang pasien gitu untuk melakukan ini? Misalnya melarang, bukan menganjurkan. Melarang enggak ya, Dok, Bu Bidan ya? Melarang untuk kontak. Iya, enggak alat kontrasepsi ini dipakai. Oh, enggak sih. Ini enggak ya? Justru ya menganjurkan, tapi sesuai dengan kondisi pasiennya. Dianjurkan. Oh, justru malah dianjurkan ya. Itu ya artinya insya Allah apapun artinya terbuka ya, siapapun yang ingin konsultasi, yang ingin melakukan menggunakan alat-alat kontrasepsi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Bidan, ini nampaknya sudah jelas seperti apa dan bagaimana kemanfaatan, kemudian juga kelebihan serta kekurangan yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Bidan. Yang pastinya ini kembali kepada masing-masing ibu-ibu gitu ya, ingin mengambil yang mana gitu ya. Nanti dokter ataupun Bu Bidan nanti yang bertugas akan memberikan gambaran seperti apa dan bagaimana. Oke, terakhir Bu Bidan di tema kita hari ini mengenal macam-macam alat kontrasepsi sebagai penutup di program Bincang Sehat edisi hari Jumat 22 Januari 2021 ini, apa yang ingin disampaikan? Nah, jadi untuk para pasangan muda yang baru menikah, walaupun yang baru menikah maupun yang setelah melahirkan, bahwa perencanaan untuk membuat perencanaan untuk keluarga itu adalah sangat penting. Dari segi kualitatif, anak juga itu patut orang tua wajib untuk memprogram ya. Jadi salah satunya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini dibuat banyak pilihannya sesuai dengan kondisi dari ibu-ibu semua. Jadi kami dari tenaga kesehatan hanya punya kewajiban untuk memberitahu sebatas apa yang ibu inginkan. Untuk kembalinya masalah eksekusi, masalah pemilihan, masalah keinginan ibu itu kita kembalikan lagi kepada pasien. Jadi tidak ada namanya
harus gitu ya. Jadi semuanya kembali lagi kepada pasiennya masing-masing. Tugas Bu Bidan hanya menyampaikan dan menganjurkan. Iya, terima kasih Bu Bidan Sulistiawati, AMD Kebidanan yang tentunya hari ini sudah berbagi hari ini di edisi 22 Januari 2021 dan tentunya Mitra JC untuk Anda yang ingin bersalin gitu ya, yang ingin konsultasi di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, langsung aja datang ke Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura Jakarta Utara. Dan untuk informasi lebih lanjut datang aja ke bagian informasinya, nanti akan diarahkan. Kalau ingin konsultasi sama Bu Bidan Sulis nanti akan diarahkan, atau ingin konsultasi langsung sama dokter spesialis kandungan yang memang berkaitan dengan masalah ini ya. Dan Mitra JIC, saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang belum kita jawab pertanyaannya hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan menjawab dengan narasumber-narasumber yang memang berkaitan dengan pertanyaan dari Mitra JIC. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube kami, JIC TV, dan saksikan terus program Bincang Sehat yang hadir setiap hari Jumat pada pukul 9 sampai jam 9.45. Saatnya Bang Dipo Usman mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri bersama Bu Bidan Sulistiawati mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.